Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Herianto. Saat ini saya sedang mengikuti apalagi kegiatan PPG Angkatan 2 dalam jabatan tahun 2023 di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Jogja. Kebetulan di dalam kegiatan kami ini ada tugas yang mesti kita selesaikan hasil dari kegiatan LK1. LK1 itu adalah identifikasi masalah, kemudian dilanjutkan pada kegiatan kedua LK12 itu eksplorasi masalah. Di dalam eksplorasi masalah ini ada beberapa kegiatan yang mesti kita lakukan. Salah satunya adalah wawancara dengan narasumber itu boleh dari kepala sekolah, boleh dari teman sejawat di sini kalau bisa adalah guru yang mengikuti atau pernah mengikuti guru penggerak. Kemudian dari hasil itu nanti kita sandingkan dengan hasil literatur yang berhubungan dengan permasalahan atau identifikasi masalah yang ada pada LK1 itu dituangkan di dalam LK2. Sebelum saya mempersilahkan Ibu, mungkin nanti pada saat saya persilakan Ibu memperkenalkan diri, bisa mungkin apalagi jabatannya di sekolah, kemudian di guru penggerak itu sudah tahun berapa mengikuti guru penggerak, kemudian sekarang kegiatannya di guru penggerak itu apa, yang mungkin bisa saya persilakan kepada Ibu. Oke, terima kasih Pak Anto atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan proses wawancara ini. Perkenalkan, saya Herawati. Saya di SMK 2 itu adalah Wakasek Kurikulum. Kemudian saya adalah guru penggerak angkatan keempat di Kabupaten Baru. Kemudian aktivitas saya sekarang di guru penggerak angkatan 9 itu adalah pengajar praktik. Itu saja kenalan dirinya. Terima kasih Bu Era. Sebelum saya mengajukan pertanyaan, mungkin saya berikan gambaran dulu masalah yang telah kami identifikasi di LK1 itu. Di sini saya menunjukkan dua permasalahan. Permasalahan inilah yang nantinya kita mencari penyebabnya. Apa sebenarnya penyebab dari permasalahan yang ada. Yang pertama itu masalahnya di sekolah kami di SMK 2, kebetulan kita sama-sama berada di SMK 2. Ada beberapa murid yang masih belum tepat waktu dalam mengikuti pembelajaran, serta masih ada siswa yang cara berpakaiannya belum sesuai dengan aturan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masih ada beberapa murid yang masih segan dalam berkomunikasi dengan guru, terutama hal kecil mungkin mengajukan pertanyaan dengan menjawab pertanyaan. Itu juga yang mau dicari penyebabnya. Tapi terlebih dahulu kita masuk di yang pertama, penyebab kenapa siswa itu masih sering terlambat mengikuti pembelajaran. Mungkin pertanyaan saya di sini Bu, yaitu penyebabnya kenapa anak kurang disiplin untuk mengikuti pembelajaran. Tidak secara keseluruhan ya Bu, yang kasus saya dapat ada beberapa anak mereka memang kurang disiplin untuk masuk di. Oke. Kalau pertanyaan inti tadi, apa yang menyebabkan siswa itu kurang disiplin, terutama pada pembelajaran tertentu, tentu ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Yang pertama, internal. Internal itu bisa saja penyebabnya karena anak ini tidak memiliki motivasi sama sekali terkait dengan mata pelajaran tersebut, mengakibatkan anak-anak itu kadang malas, akhirnya jarang masuk, toh masuk dia akan terlambat. Jadi motivasi dari dalam. Kemudian yang kedua, pengaruh dari luarnya itu, nah ini banyak yang bisa mempengaruhi. Yang pertama,
ini anak ini tidak mendapatkan bisa saja karena mungkin mata pelajarannya yang kurang menarik bagi dia, apakah karena gurunya yang metode mengajarnya yang tidak terlalu menyenangkan untuk si anak ini. Bisa juga karena memang anak ini tidak paham dia sebenarnya belajar mata pelajaran itu untuk apa. Jadi dia tidak menemukan, itu yang menyebabkan dia dia kurang disiplin. Nah, kemungkinan yang kedua selanjutnya adalah ada kemungkinan murid ini di saat jam pelajaran itu dia memiliki aktivitas yang jauh lebih menarik. Nah, kebanyakan kan kalau siswa SMK dia memang motivasi belajarnya memang sudah sangat rendah, ditambah lagi kondisi ekonomi keluarga yang mengharuskan mereka juga terlibat sebagai salah satu penopang, salah satu pencari nafkah di keluarganya, itu bisa jadi salah satu faktor mereka tidak disiplin. Oke Bu, jadi ya di sini tadi ada dua penyebabnya, internal dengan eksternal. Ya. Kalau internalnya itu dari motivasi dari dalam anak-anak yang menyebabkan biasanya dia sering terlambat, ya mungkin karena dia malas-malasan, karena tidak ada motivasinya. Kemudian yang kedua itu eksternal di sini adalah salah satunya mungkin dia merasa bahwa pembelajaran itu kurang menarik. Ya. Kemudian mungkin apalagi ada kesibukan lain atau kegiatan yang lebih penting yang diutamakan selain harus belajar. Ya. Oke. Terus Ibu, untuk mengidentifikasi murid semacam ini apa kira-kira yang mesti kita lakukan? Setidaknya untuk bagaimana caranya anak-anak itu bisa kembali fokus, disiplin untuk mengikuti pembelajaran itu. Oke. Untuk mengidentifikasi anak-anak yang sering kurang disiplin mengikuti pembelajaran ini, Pak, yang pertama itu adalah seorang guru harus melakukan asesmen dulu. Kenapa? Apa penyebabnya? Dia harus kembali ke tadi itu. Apa penyebabnya anak ini terlambat? Kalau sudah tahu penyebabnya, nah disitulah diberikan treatment, disitulah dilakukan tindakan apa yang harus dilakukan. Kalau seperti tadi, kalau motivasi anak ini yang mengakibatkan dia kurang disiplin, berarti anak ini kita guru mata pelajaran yang mengalami kejadian tersebut, misalkan Pak Anto nih ada siswanya yang suka terlambat, Pak Anto harus tahu kenapa anak ini suka terlambat di pelajaran saya, sementara di pelajaran lain dia rajin. Nah, di situ Pak Anto harus mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan anak ini, sehingga di proses pembelajaran selanjutnya dia bisa pelajarannya Pak Anto di mata anak ini lebih menarik. Nah, kalau anak ini sudah menemukan alasan kenapa dia belajar terlibat di pelajarannya Pak Anto, berarti mereka akan disiplin. Dan itu harus terbangun dari dalam, Pak. Tidak bisa karena paksaan, tidak bisa juga karena iming-iming hadiah, tidak bisa juga karena ancaman. Karena kalau ancaman, hadiah, hukuman, iming-iming hadiah itu sifatnya jangka pendek. Jadi harus memang diarahkan anak ini kenapa dia belajar di mata pelajarannya Pak Anto. Harus bermakna. Jadi mungkin ada trik-trik khusus begitu? Iya, ada trik-trik khusus yang dilakukan. Anggaplah misalnya anak itu tadi penyebabnya dia tidak mau masuk ke saya, mungkin kurang menarik. Jadi kira-kira strategi apa yang mesti saya lakukan? Sedangkan selama ini saya anggap bahwa metode mengajar saya sudah bagus. Menurut Pak Anto sudah bagus, tapi penerimaan anak-anak belum tentu bagus. Tapi kalau dipresentasikan Ibu dari sekian itu hanya sebagian kecil, maka sebagian kecil inilah bukti bahwa metode yang kita lakukan di kelas itu belum mengakomodir semua kebutuhan belajar murid kita. Nah, kayaknya kalau saya yang biasa saya lakukan di kelas itu setiap akhir pembelajaran kita lakukan refleksi bersama. Artinya kan dari refleksi itu kita lakukan, kenapa dilakukan refleksi bersama? Karena itu tadi
sudut pandang kita itu tidak sama dengan sudut pandangnya anak. Makanya kita harus tahu apakah mereka senang dengan pembelajaran kita hari ini. Kalau ada yang satu ya dicari lagi untuk pembelajaran berikutnya, bagaimana secara keseluruhan anak-anak ini tertarik, apa metode pembelajaran yang kita gunakan menyenangkan. Berarti nanti nih Bu ada hubungannya dengan identifikasi masalah yang kedua. Jadi setelah kita lakukan refleksi itu kan ada lagi penyebabnya nanti, tapi nanti dijawab dulu. Ya. Oke, yang pertanyaan berikut Bu, mungkin ada semacam fasilitas khusus mungkin untuk bisa membuat anak-anak itu termotivasi, atau dia bisa termotivasi dengan disiplinnya untuk masuk di kelas. Mungkin di sini ya apa yang dibutuhkan, kira-kira fasilitas yang dibutuhkan anak-anak supaya dia bisa kembali bergairah untuk mengikuti pembelajaran. Nah itu tadi untuk anak-anak kembali bergairah, satu metode yang kita gunakan harus menyenangkan. Yang kedua jangan monoton, usahakan variatif cara pembelajaran tadi kelas, sehingga yang tadi tidak terakomodir kebutuhannya di pertemuan pertama itu bisa terakomodir di pertemuan berikutnya. Kemudian jadi harus variatif, jangan monoton, harus variatif. Kemudian apa lagi ya, sekali-kali ditanyalah ke siswa kita apa ya, itu tadi Pak, sering-sering lakukan refleksi. Ya. Oke. Fasilitasnya ya. Iya, fasilitasnya. Dan itu harus, fasilitas itu sebenarnya Pak tergantung dari kreativitas gurunya. Berarti memang Bu deh, bukan saja penyebabnya karena siswa itu sendiri. Bukan. Jadi bisa saja dikarenakan karena kita sebagai guru kurang kreatif dalam menyampaikan materi ke anak-anak. Oke. Kemudian Bu, saya sebagai guru tentu punya kendala-kendala dalam menumbuhkan kedisiplinan murid-murid ini. Mungkin ada trik-triknya Ibu supaya kendala yang saya hadapi, ya permasalahan di sini saya itu kedisiplinannya anak-anak ogah-ogahan walaupun tidak semua. Nah maksudnya kendala tak di sini sebenarnya apa? Untuk memberikan atau menggairahkan anak-anak kembali rajin masuk di pembelajaran saya, khusus di pembelajaran saya misalnya. Tapi ini kan kasusnya sebenarnya tidak semua guru, tapi sebagian besar anak-anak itu disiplin untuk masuk ke kelas itu kurang, rendah. Iya. Jadi mungkin ada apalagi trik-trik khusus untuk menumbuhkan anak-anak supaya kembali disiplin selain metode tadi itu yang mewujud pembelajaran menyenangkan itu. Iya. Ya kalau saya triknya Pak cuma itu, saya di setiap pembelajaran dengan anak-anak itu di awal kita ciptakan kita alihkan fokusnya, maksudnya kita fokuskan dulu anak-anak, kita berikan dia permainan yang merangsang mereka supaya bisa fokus di kelas kita. Kemudian itu kan salah satu teknik pembelajaran yang menyenangkan dulu juga Pak. Kemudian pastikan setiap akhir pembelajaran lakukan refleksi. Jadi karena bentuk refleksi sebenarnya itu Pak bisa dijadikan sebagai asesmen formatif yang kita gunakan untuk peningkatan proses pembelajaran kita berikutnya. Mungkin bisa sedikit bentuk permainan apa yang biasa kita lakukan? Yang kayak tadi yang saya lakukan tadi itu saya karena tujuan pembelajaran saya adalah mengidentifikasi peluang usaha yang internal dan eksternal di lingkungan sekolah, di dalam lingkungan sekolah dan di luar lingkungan sekolah. Nah, saya maunya mereka mereka merasa mereka berhak memilih. Saya mau identifikasi peluang usaha di bidang yang bergerak barang, jasa, kan ada barang dengan jasa. Nah, teknik saya memberikan mereka kesempatan memilih kelompok itu dengan menggunakan games. Misalkan jadi secara tidak sengaja, secara tidak langsung saya meminta mereka fokus di pelajaran saya. Kemudian saya pakai sistem karena saya juga guru matematika, jadi mereka saya bagi jadi 2 tim. Tim yang satu itu dia pokoknya suite-nya itu 1 sampai 5.
kemudian yang paling cepat menyebutkan hasil perkalian dari A ke 2 jari itulah pemenangnya. Nah, ke tim yang paling cepat habis anggotanya ini berarti kan kalah. Nah, itulah yang tim yang menang itulah nanti yang menentukan dia mau mengidentifikasi peluang usaha di bidang mana. Jadi kan mereka merasa sebenarnya hadiahnya saya janji kan yang menang nanti saya beri hadiah. Hadiahnya sebenarnya itu mereka dapat kesempatan memilih. Bukan hadiahnya bukan Tidak uang. tidak ditentukan bahwa ini, Hadiahnya jadi iya, dia bebas pokoknya yang memilih. menang nanti saya beri hadiah. Mereka senang, akhirnya mereka senang, ayo kompake dan tidak boleh harus sportif, tidak boleh, pokoknya harus yang memikirkan ini yang 2 orang ini yang sedang adu sweet ini, tapi harus menyebutkan hasil perkalian dari jumlah jari yang mereka turunkan. Misalkan Kevin 2 kali 2, siapa yang berhasil menjawab 4 dengan cepat, itulah pemenangnya, yang kalah mundur diganti oleh anggota berikutnya. Oke, Bu. Nah, Jadi itu kalau salah satu contoh. dihubungkan dengan masalah kedisiplinan anak-anak, metode yang Ibu pakai tadi, apakah ada perubahan signifikan di kondisi anak-anak masuk belajar di? Alhamdulillah ada, Pak. Kemudian yang kedua tadi, yang metode yang sering saya gunakan juga, saya tetap gunakan metode keteladanan. Selain menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, saya selalu menggunakan. Saya alhamdulillah selama di guru penggerak tidak pernah siswa yang menunggu saya di kelas. Saya yang harus menunggu siswa di kelas. Dan itu ternyata berdampak, anak-anak dia main lomba-lombaan dengan saya. Jadi sebelum bel saya sudah ada di kelas mereka. Kalau tuh saya terlambat, saya pasti ada informasi. Hari ini saya terlambat. Itu kan anak merasa dihargai, Pak, kalau begitu. Sehingga ya alhamdulillah yang kemarin keluhannya di kelas itu ada yang suka keluyuran kemana-mana, ada yang suka, alhamdulillah di jam pelajaran saya kalau saya mengajar mereka. Berarti harus berawal juga dari kita, Bu, sebagai guru. Keteladanan, contoh, Pak. ya, keteladanan. Karena itu kan murid dituntun, tidak dituntut. Dituntun, bukan Ya, dituntut. dituntun. Berarti Mereka dituntun. diarahkan, bukan. Nah, Deh. betul. Oke, mungkin yang terakhir, Ibu, setelah anak-anak ini rajin masuk ke kelas, tentu ada lagi masalah yang dihadapi, terutama dalam cara berpakaiannya. Betul. Ya, jadi mungkin ada anak-anak yang memang disiplin masuk ke kelas, tapi dari stylenya itu dia suka kasih keluar baju dan sebagainya. Apalagi upaya yang mesti kita lakukan ya, supaya anak-anak ini bisa lebih rapi sesuai dengan aturan di sekolah. Betul. Itu dulu, Pak, itu dulu. Kalau saya dulu pokoknya kalau ada yang keluar baju apapun melayang. Tapi kan itu dulu. Kalau sekarang ya alhamdulillah sebenarnya kalau saya penampilan siswa itu mencirikan karakternya dia seperti apa. Jadi dari situ juga kita kadang melihat ini anak mungkin dia tidak langsung dijudge, kamu itu memang kurang rapi, tidak. Mungkin ini anak. Jadi pelan-pelan saja, Pak. Dia akan selalu, artinya kalau selalu setiap ketemu kita, nggak bisa kan masuk bajunya. Baik kalau masuk ke lab kan harus pakai alma maternya mana. Nah, semuanya pada rame-rame. Pokoknya kita selalu saling mengingatkan. Tapi di awal tapi bertahap memang. Bertahap memang dan kan dulu metode-metode kita ya berikan hukuman. Berikan hukuman. Kamu keluar baju. Jangan masuk. Jangan masuk. Tidak. Tapi ya pelan-pelan. Nah, dan memang di awal kita ada kesepakatan. Jadi kadang bukan saya yang menegur, Pak. Kadang temannya. Masuk lab orang. Pakai alat Ki, ada itu kesepakatan dengan ibu sudah. Dan harus dimulai dari kita, Pak. Kalau mau berharap siswa tak rapi Ki juga masuk kelas. Ya. Berarti bisa saya tarik kesimpulan di sini, Bu, bahwa untuk membangun suatu kedisiplinan itu selalu kembali ke kita sebagai guru. Jadi harus memberikan teladan, menuntun tadi, Bu, ya. Bukan menuntut. Jadi kita menuntun mereka, bukan menuntut mereka untuk disiplin. Baru kita tidak disiplin. Jadi harus berawal dari kita sebagai apalagi guru untuk menuntun mereka, bukan menuntut mereka untuk bisa disiplin. Iya. Mungkin itu untuk pertanyaan dari masalah pertama.
Ini masalah apa Pak? Jadi kita stop dulu untuk apalagi pertanyaan pertama, nanti dilanjutkan untuk video berikutnya dengan Permasalahan permasalahan yang lain. Oke, siap Oke. Pak.